anggota kecil dong, gubrak. Kaget gue, wah, kenapa tuh? Lihat ke atas, kita senter pakai senter apa Asia itu. Gue yang keranda gue bilang, keranda deh, iya keranda tuh. Langsung panik kita nyalain motor nggak bisa, kita main. Jadi pada tahun itu, ya, 1998 di bulan Mei, gue lagi ujian dulu SD tanah. Ngomong-ngomong ya, kurang asem lo ya. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang seperti biasa, Rodi Kubra. Kerjanya apa? Kerjanya apa? Hobinya apa? Ininya apa? Kerjanya apa sekarang? Hobinya biasa cerita-cerita horor. Oh, kerjanya apa sekarang? Kalau kerjaan apa aja yang ada bisa kita ambil. Kerjaan apa aja bisa lah pokoknya. Misalkan kayak nih meramal nasib, ya kan? Kayak apa nih membaca mimik wajah. Nggak, emang nih Bukan. pertanyaannya kok kayak lo bintang tamu yang kemarin sekarang datang lagi, emang cerita horornya banyak? Orang mukanya udah horor. Bukan. Namanya cerita horor itu bisa disengaja dan bisa tidak disengaja. Nah, contoh? Contoh, waktu dulu di tahun 2009, gue inget banget tuh. Gue lagi di apa namanya sih, jadi tim sukses lah, tim sukses salah satu partai tahun 2009 di daerah Banten, di pelosok lah, tuh di pelosok di Bantennya pelosoknya di mana? Banten di pelosok Tangerang lah, pelosok Tangerang. Tar dulu, Tangerang lu nggak tahu kalau Tangerang kan ada Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota. Nah di Tangerang Kabupaten pokoknya di dalam-dalam lah itu. Ternyata masih apa? Masih banyak dan luas banget ternyata Kabupaten Tangerang tuh luas banget. Nah, pokoknya gue nggak bisa sebutin daerahnya ya. Intinya gue di pelosok Tangerang lah. Nah, itu di dalam-dalam itu tahun 2009 ditanya gue disuruh apa? Gue ikut salah satu partai untuk menjadi tim sukses. Tim sukses tuh gue 3 bulan tuh kan lu pemilihan itu di tanggal 21 April. 9 April 2009 tuh kalau saya 9 April 2009. Nah, itu dari Januari sampai Maret tuh kita udah apa sih namanya sih keluarga atau apa sosialisasi atau apapun. Nah, pas di hari H-nya itulah. Hari H mau pemilihan. Bener-bener apa kondisi gue udah mulai terasa nggak enak tuh. Malamnya hujan deras, ya kan? Ini pemilihan anggota DPR-nya Pemilihan atau anggota pemilihan DPR. Ya, DPR, DPRD. DPRD kan, bukan ada bupati. DPD. Bukan. Di pemilihan di itu malam itu hujan deras nih. Geledek, petir apa segala macem. Ya nggak apa-apa sih namanya hujan mah ada geledek petir wajar, kata gua kan gitu. Nggak, itu karangan dia aja, jangan dengerin. Emang bener. Kalau dia doang yang tahu, mana kita tahu geledek petir kayak itu. Iya. Terus geledek petir wajar namanya hujan kan ada geledek petir. Akhirnya gua dengerin tuh apa dapat arahan lah dari namanya koordinator kecamatan, Korcam. Lebih di kecamatan ininya. Iya kecamatan kan gue ditugasin di desa-desa. Oh iya, yang nunggu buat ngeliatin ya dari partai ini dan partai ini. Iya, kan Korcamnya tuh, waduh udah jam 12 masih ngomong aja masih ini. Gue bilang, waduh kapan tidurnya nih? Sedangkan kita pagi harus udah standby jam 7, jam 7 harus udah di titik lah. Harus di daerahnya masing-masing. Nah, di malam itu, akhirnya gue mundur-mundur, gue lari ke masjid. Pinggiran-pinggiran masjid lah, gue tidur di situ tuh, sampai subuh. Sampai subuh, udah sholat dulu segala macem, tiduran lagi.
dapat arahan, sarapan kenyang, tidur lagi. Posisi Kapan kerjanya sendiri. gitu dong nanya lu gimana sih? Posisi sendiri apa Udah gimana? serius Enggak, gua dia sama temen. nanya kapan kerjanya. Emang dari tadi dia kagak kerja. Orangnya kerjanya ngebacot. Gue apa ya, namanya tuh gue dari pas di masjid itu, saya kan kalau biasa subuh sarapan apa segala macem gue Jadi balik. itunya tinggalnya di Marbot dong. Gimana sih katanya udah capil. Nggak dapil daerah pemilihan. Ya Jadi iya gue kenapa di masjid ke Marbot gitu. bukan, jadi gue pas Hujan lagi itu. iya pas lagi gue di situ, pas kalau yang dari Januari sampai Maret tuh gue pulang pergi. Gue nginep, gue pulang pergi. Tapi pas mau pemilihan itu gue rame-rame tuh malam tanggal 9 itu ya jam abis maghrib lah. Gue rame-rame bawa motor ke sana sama temen. Kan banyak itu ya, ada 10 orang ada kali. Ya motoran kurang lebih 5 lah. Kan kita ditugas ini di beda-beda TPS. Di iya, pedalaman beda-beda Tangerang lah. Jadi Tangerang itu ya masih ada di daerah-daerah sana dalam, bukan di yang Tangerang ke sini. Tangerang sini udah ya pada saat itu beda lah, udah kota ya. Dulu kan baru ada 2 ya. Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten. Jadi belum ada Tangerang Selatan, dulu belum ada kayak. 2009 tuh belum ada. Dia 2011 kayak baru ada Tangerang Selatan tuh. Nah, ketika gue pas udah di situ pembagian tempat tuh TPS. Waduh, gue di pelosok nih dapat nih. Tapi teman gue dapat lagi di pelosok lagi tuh. Pas gue di situ kan gue nunggu dari pagi jagain tuh Kok suara mau apa. sih bukannya kerja? Ya kerja ya ada, ya pasti dapet lah Dapet gitu loh. lah, Pada buat saat itu kan kita masih kuliah lah, nyari-nyari pengalaman bersosialisasi dengan masyarakat, itu yang lebih penting. Kayaknya sekarang kuliah juga loh. Kuliah mulu kapan kerjanya. Kayak gini. Berarti dia nggak kerja Nggak, kuliah makanya mulu. kita itu harus apa ya, di sisi lain sih yang paling penting adalah nilai belajarnya. Minum dulu ya. Maaf ya. Jangan mabok. Aman. Gara-gara sebotol minuman. Oh, jangan setelin musik, joget dia ntar. Jadi kita lanjutin Mbak, dari pagi gue jagain tuh situ tuh sampai malam tuh. Sampai terjadilah kayak gesekan gitu di TPS tersebut ya. Gesekan Wah, nih, antar kubu lah. Ya, terus Ya tapi gue diem aja, karena kan gue bukan orang situ. Dan jadi ya lebih baik. Dia digebukin ya. Ya gue sih nggak ngeri nggak apa, biasa lah. Kalau gue juga punya duit bisa bayar, kalau ada orang yang mau gebukin gue kasih. Gitu loh, pada bonyok. sombong. Dari tadi dia kalau gitu sombong, intinya sombong. Kayak gini, ya itu pengalaman dapil itu bagi gue pengalaman yang sangat berharga. Walaupun lawan yang gue calonin itu, yang gue bela itu di pencalonan itu kalah, tapi pengalaman itu kita bersosialisasi dengan masyarakat mana aja gitu. Kita jadi tahu cara berkomunikasi yang baik apa segala macam, itu gue ambil ilmunya di situ. Nah dulu pertanyaan balik, tadi udah hujan geledek petir, terus gimana? Iya, hujan ngeledek petir kan malam. Nah besoknya itu pemilihan. Ya. Ngerti nggak lo? Nah besok Iya. tuh pemilihan. Nah pemilihan itu akhirnya kan paginya itu bis hujan ngeledek petir itu kan gue bangun, tidur gue di masjid di emperan. Nah gue bangun tuh. Itu kan marbot kan? Tuh gembel bukan marbot. Ya kagak, banyak juga yang tidur di masjid. Bukan. Gak punya duit lo nyari duit. Ya nggak ada tempat, kita nggak disediain. Enggak, bukan minimal di rumah warga kan dikasih ya kan? Enggak, memang itu ada. Enggak, itu ada rumah. Udah ngomong marbot di emperan lagi. Bukan. Ada itu rumah koordinator camatnya ada. Nah makanya maksud gue Cuman begitu. kan nggak muat. Banyak banget apa? Banyak banget sampai kita di masjid, di luarnya sih. Tapi Nah, maksudnya terus? kan masih nggak di dalam masjid, di luar itu kan masih Iya. ada pelataran apalah Iya, gitu. terus? Ya kita gelar tiker lah apa segala macam. Nah, ya kita kan nggak enak, bukan di situ kan. Kita cuma numpang lah itu kan. Nah, setelah itu ya tadi yang gue bilang, pagi subuh bangun segala macam kan pakai sarapan dulu kita briefing lagi tuh. Tim briefing lagi. Nah, kita tim briefing lagi menuju ke tempat tugasnya masing-masing. Misalkan kamu TPS ini, kamu TPS segini. Desa ini gue nggak bisa sebut desanya. Nah, gue ke TPS itu tuh berdua sama temen gue bawa motor. Gue bilang makanya
kalau bisa saya jangan jauhan sama temen. Kenapa saya motor cuma satu, saya barengan nih. Ya udah gue jalan tuh, pakai motor, dulu pakai Suprapit dulu lah. Ada gue foto-foto dokumentasinya masih ada. Lengkap kalau mau sekedar sekilas tayangin bisa. Emang daerahnya apa? Jadi kalau bisa di YouTube lu Ya, tambahin, Mbak. masih itulah. Ada gambarnya lu bisa tahu tuh. Apa sih? Kalau sekarang apa ya? Apa sih namanya? Latar belakangnya kayak gimana gitu loh. Oh, Iya itunya. Iya itulah itu. Gimana sih lo susah banget sih Udah ini. ilustrasi latar belakang. Ya itu loh pasti itunya tuh ada gitu loh. Jadi orang bisa kayak begini tuh daerahnya tuh tahun 2009 ya. Nah itu di situ teman gue lebih pelosok sih. Gue nggak ya gue pelosok juga cuman teman gue lebih dalam lagi. Tapi ya orangnya udah meninggal. Yang Iya. kemarin mudik. Yang kemarin mudik ternyata juga. Iya, ini yang kemarin mudik juga bareng sama gue. dong, Om. Iya si Malik ternyata yang kemarin mudik, teman gue juga itu. Nah itu makanya ya gue banyak pengalaman sama dia emang tuh dari ke Jawa dari itu ya apa sih namanya ya banyak lah kenalan sama dia tuh sampai Eksplornya banyak ya sama iya sama dia tuh ya? berdua tuh. Nah emang Temannya emang itu dong. ya enggak tapi teman itu beda Pantes aja, temennya itu udah meninggal, makanya lo dijadiin temennya dia. Bye-bye ya, mudah-mudahan sih lo panjang umur ya, berarti emang dia bawa kutukan jadi temennya dia. Jadi besok ini ke podcastnya, kutukan teman Rudi. Tuh laki gue nggak tiap hari, lu hati-hati. Tumbal pesugihan. enggak jadi teman ngawur nih enggak teman gue ya apa ya, dia kebetulan juga jurusannya ilmu politik. Wih. Jadi gue banyak sharing sama dia, sering ngobrolin itu politik Islam lah gitu kan. Dan dia ditaruh di tempat pelosok tuh. Ya kita ngitung tuh dari pagi standby ya kan, dapat berapa suara, apa segala dapur. Alhamdulillah mau. Gue terakhir dapat 2 sih. 2. Gue dapat 2, dia dapat 2. Ya kalau lo yang jadi calonnya sih orang kagak mau ya. Ya namanya dunia perpolitikan tahu sendirilah gimana ininya lah. Nggak, sekarang pertanyaannya yang horornya di mana? Hah? Emang gue tadi mau pengen cerita horor? Nggak gitu. Nggak emang gitu sebenarnya mau cerita apa sih Pak, sebenarnya? Kamu cerita gimana? Dapil nih. Di dapil itu, jadi kan gue bilang gue dari Korcam itu Berarti sebenarnya, hati-hati jadi teman dulu tumbal pesugihan bener. jadi itu salah satu kecamatan. Nah di Korcam itu gue taruhlah gue di desa A. Nah dari Korcam tuh gue jalan tuh ke desa B. Nah gue ditaruh di desa B. Nah di desa B itu ada warung tuh. Warung ternyata dia warung di Jakarta itu dia kayak warung nasi uduk gitu loh. Nah akhirnya gue makan di situ. Nah yang horornya tuh ketika gue makan, duit gue ketinggalan di kantor Korcam. Di Ya, markas nggak bisa Korcam. bayar gitu doang. Itu gue bilang, ntar pulangnya gue bayar ya. Mana udah habis lagi, po ikan kembung enak banget ya, Mbak. Warungnya masih ada kayak itu. Horor, bencong. Tuh, horornya masih ada Biasanya kayak itu. tuh kalau pemilihan horornya apa? Oh, pakai sesuatu. Oh, gitu. Apa? Pakai bisa. Gesekannya itu tuh gesekan. Terus juga itu gesekan Ya apa itu tuh yang pas dapet gesekan maksudnya biasa lah. Dukung ini gitu, antar partai. Gue bukan yang gue diemin aja, gue liatin dulu nih. Mana nih yang menang, ntar yang menang lawan gue. Gitu loh. Emang dia ikutan, orang dia kepilih, orang cuma dicapil. Dia, itu ternyata, padahal itu cuma pemilihan DPRD, kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, DPRD pusat, sama DPD kalau nggak salah. Dewan Perwakilan Daerah. Nah itu 4 doang, kan bukan presiden kan. Nah itu aja ricuh tuh. Sampai malam mati lampu akhirnya. Itu dari pagi loh ya, sampai malam jam 9. Kenapa? Jam 9 mati lampu, gua nggak ngerti lah ada entah. Katanya mati lampu sama Ricu yang mana urusannya? Iya tadi ricuh dulu tuh sore itu ricuh dulu. Baru malamnya itu mati lampu. Mati lampu tuh ya biar kita nih saksi pada capek kali. Iya. Ngitungin atau apa mungkin tapi emang itu kita nggak boleh suzon juga. Memang itu mungkin memang mati lampu gitu loh. Pas perhitungan suara gitu. Iya, mati listrik lah. Itu kan ya namanya trouble ada aja kan gitu loh. Gitu nah, ketika pas selesai mati listrik itulah kejadian itu dimulai. Nah, itu apa, Mbak? Apa, Mbak? Si Rudi mabuk gue. Nih,
Kalau gue nih sering dengar untuk pemilihan daerah, pemilihan kayak gitu di suatu daerah, mau kepala desa, mau camat, kayak intinya kayak gitu-gitu deh. Itu pasti ada kuat-kuatan ilmu gaib. Waduh. Biasanya, ya Udah gini, kan? di sini enggak, Mbak. Justru Gitu. horornya bukan di situ. Terus kalau enggak, lu misalnya milih DPRD, itu tuh ilmu dukunnya itu tuh bisa yang nyoblosnya harusnya apa, bisa semua coblosnya si ini gitu. Iya, pakai ilmu pengaruhan gitu ya. Ilmu pengaruhan yang lo mau kasih di sini ilmu apa? Nah, bukan masalah ke guanya, bukan masalah ilmunya sih, tapi ketika apa namanya sih, pas mati lampu itu, kalau bisa nanti kasih musik jeng gitu ntar. Pas gue bilang, pas mati listrik itulah langsung lu gini gitu ya, biar rame podcast ntar nih. Jadi pas mati listrik itu, gua akhirnya sama si Malik itulah, temen gue itu, ya kan. Gue udah sohib banget tuh dari SMA sih emang, cuman kita beda kampus. Nah, temen gue SMA emang, temen SMA, temen nongkrong lah. Nah, akhirnya dia dari tempatnya tuh nongol tuh, dia sekitar 500 meter lah dari tempat TPS dia ke TPS gua. Nah, dia ke tempat gue, terus dia bilang, Ruth, gue lapar banget nih ini tuh. Ya kita cari makan dulu dah kalau enggak. Soalnya motor kan gue yang megang. Motor ada di TPS gue. Ya udah kita jalan dulu cari makan deh. Ini motor yang dipakai ke Jogja. Kok lu tahu tepat? Oh, iya. Enggak, itu motor di Jogja. Nah, yang gue takutin. Berarti yang kemarin lagi lo bayangin ilustrasinya kagak ada lagi. Dia kagak punya motor lain. Bukan. Enggak, gini Mas. Kejadian Emang Jogja. tuh motor horor kali. Enggak, gini loh, kejadian Jogja kan pas Lebaran ya. Kalau nggak salah tuh di tahun itu Lebaran tuh di bulan September kalau nggak salah. Duluan pemilihan suara. Duluan pemilihan suara. Suara kan di April. Oh, berarti sebelum kejadian ke Jogja. Sebelum kejadian Jogja. Tapi Ya di Pak, tahun- taruh situ aja ya Pak. Di tahun yang Depan. Di tahun yang sama. Dan motornya itu bener. Motornya itu gue motor itu dari bokap gue. Ya, jadi sebelumnya gue punya motor juga. Gue jual. Karena kan gue apa namanya? Ya gue biasa lah. Gue biasa kan gue kuliah gini gitu. Gue pulang-pulang kan banyak urusan lah, organisasi apa segala macam kan. Gue pulang-pulang gue nggak ada duit lagi. Gue jual buat biaya hidup gue lah di jalan atau gimana kan. Nah, akhirnya gue datang nih kantor bokap gue lah di salah satu kementerian. Gue datang kantor bokap gue bilang nggak ada motor nih, gimana nih, padahal motor mana saya jual. Akhirnya bokap gue ngasih lagi tuh motor, cuman ya tadi yang motor ya Supra tahun jebot lah berarti. Jadi masih apa, ya kalau lo rawat ya bagus, kalau nggak lo rawat ya cepet rusak gitu. Akhirnya ya gue nikmatin, gue pakai itu akhirnya kan. Ya emang salah gue juga, artinya ya biasa lah namanya zaman kuliah kan. Nah, ketika gue pas sama si Malik itu habis makan tadi, yang gue habis mati listrik kan. Nah, akhirnya gue ini masih mati listrik juga, gue balik nggak jauh dari tempat yang TPS gue itu, ke belakang lagi dikit tuh ada ini apa, masjid. Yang gue kalau lagi dapil, hari-hari biasa gue dapil, gue datang di situ hari Jumat. Nah, sholat Jumatnya di situ tuh. Nah, gue di masjid tuh gue bawa motor sama dia nggak kurang lebih berapa ya, 100 meter atau 200 meter lah dari TPS gue. Antara 100 sampai 200 meter. Nah, gue bawa motor ke situ tuh, kan gelap tuh. Gue duduk-duduk aja, tidur-tiduran. Dan itu dari rumah warga gitu. Ini jadi masjid nih. Rumah warga tuh ya masih 20 meter dari situ. Jadi kayak nggak begitu jauh, tapi sedang lah 20 meter. Nah, di situ gue duduk tuh sama si Malik itu, gue gini, tidur gini. Capek juga nih ya. Iya, gue juga capek nih. Ini Mana jauh dari nggak? rumah warga. Hah? Jauh dari rumah warga. Ya kalau rumah warga sekitar 20 meter. Terus kiri Tapi kanannya itu apa? kiri kanannya nggak, ya kayak semacam masih kebon. Masih kebon gitu, masih kebon. Tapi gue nggak tahu kalau sekarang ya. Gue udah nggak kesana lagi, takut ditagih sama warga. Belum bayar. Aduh. Lagi. Nggak gue ini apa namanya? Apa namanya dulu kan namanya kita hidup ini kan, ya tenang kalau kita, tapi kan kita juga kalah kan. Iya. Nah, kita juga tipis lah. Maksudnya kalau udah milih ya kita menang nih, kita siap dong untuk harus sesuai dengan janji kampanye kan gitu kan. Jadi Nah, sebagai pertanyaannya janji kampanye, emang lu yang nyalek?
Ya enggak, artinya kan semua bisa dikoordinasikan sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan dalam forum sebuah diskusi. Bagaimana kita bisa memenuhi keinginan hajat rakyat banyak gitu. Bagaimana dalam menyusun sebuah strategi langkah-langkah nasional yang bisa membuat negara lebih berimbang. Erang bener ya, erang bener. Nih kalau bos Iko lihat nih, ini dia orang kayak gini denger nih. Padahal Erang bener gitu dia. Ada di sini. padahal 98 dia ikut kejarah. Antar abis ini 98 ntar gue ceritain ada. Gue pengalaman 98 ada Aduh, juga. 98 ikut kejarah, lo jangan percaya, ya percaya. Enggak, lu sembarangan lu Pak, nuduh tak gue ditangkep. Ngawur. Kagak bohong, gue nggak ikut ngejaran. Ngawur lu, ngawur. Nih. Jadi pas kita tiduran di masjid tadi, tiba-tiba ada gotak. Pelan tuh masih. Gue liat, apaan tuh ya? Kan dulu pakai lagi-lagi senternya HP Asia. Ngerti kan lu? Ya mau gimana, itu di tahun yang sama dong. Gue apa adanya dong. Sia lagi. Ya Mbak, beda malu kelasnya Mbak, ya nggak? Ya kagak, sama aja gue Wah, juga. nggak mungkin. Kan biasanya 2009. Iya. Aku Asia udah Center. nikah. Gak pakai Asia loh kalau gue mau. Pakai apa? Ya? Kau udah nikah sama papa ke? Tahun berapa nikah? 2009. Bulan? Juni. Oh, Juni hampir nikah dia. Kan gua Udah ini kalau Kan nikah gimana? ya kan gua kejadiannya April 2009. Udah BBM lah itu gue. 2009. Oh iya, 2009 udah BBM. BBM. Masih ada 2009? masih ada Asia. Masih. Masih ada Asia. Asia sampai 2013. Iya. 2013 udah off dia. Berarti kagak Asia sampai 2013. Itu kayaknya apa keramat ya? Ya habis itu rusak aja, error udah. Asia Plexi kan dulu kan. Iya, itu emang Gua error. pakainya itu. Lebih ini lagi. Plexi sampai 2015. Tapi itu kalau nimpuk orang sakit ya. Iya, gede, Emang, Plexi yang gede. iya, flex gede banget. Ya pakai antena gitu. Roger. Ada yang gede, Udah hati-hati aja ya. Terus Pokoknya gue ketika pas udah apa namanya sih gutak-gutak itu gue diem aja tuh, gue diem ya kan. Karena males kita kan, cuma gutak kecil doang. Gue kaget gue kan, wah apa tuh, lihat ke atas kan, jadi gini. Ini kan masjidnya nggak kayak lo bayangin masjid gede gitu, nggak. Ini gue taruh sendal, di sini gue gini tiduran gini loh. Nah ini atas nih tingkat nih dak-dakan, ya kan. Nah bro. Kita ngeliat begini kan, senternya gini, keranda mayat. ya lampor dong, ya lampor dong. Kok keranda di loteng? Bukan di loteng, kayak gini loh mas. Ini kan, gimana nih? Ini anggap nih gue duduk di masjid nih. Di lantai masjid. Ya lantai mau masuk dari Ya jalanan. antaran masjidnya deh. Teras. Teras masjid Iya. lah. Oh ngerti. Dari teras. Batas suci. Batas suci lah, iya sendal. Nah, gue taruh sendal, ini gue duduk, gue begini tiduran. Nih, sini gue tidur gini. Nah, di atas itu kan dak-dakan tingkat, masjid tingkat. Iya. Masjid tingkat. Nah, dak-dakan itu ada apa namanya? Ada keranda di situ. Brok. Kelihatan dari sini pakai senter kita. Kita senter pakai senter apa Asia itu. Oh ya. Gue yang keranda gue bilang, "Lik, keranda deh." Iya, keranda tuh. Langsung gua panik, kita nyalain motor nggak bisa, kita dorong aja. Nyalain motor susah. Nyalain Itu motor kerandanya keburu nyusul dia buat dimasukin. Emang Kalau nggak ngandai nyusul, gue tinggal ngeliat dulu. Gue kalau udah kesel, gue gini, dia gue center gini kan. Keranda lu, ya kita jalan aja cepet gini. Kalau misalkan nggak kejaran, ini lu bawain motor deh. Gitu. Bawa deh. Bawa deh motor deh, terserah lu deh. Gitu. Capek gue, takut dulu, gue udah capek malam-malam. Hopeless. Iya, Ya, capek aku banget. tuh kan biasanya kalau misalnya orang Indonesia itu kan kepo ya. Apa walaupun udah ada kejadian kayak gitu kan, kayak walaupun kejadian kayak gitu kan tetap kayak kepo gitu kan itu Om ya. Itu Om nggak sempat mau ngeliat atau kayak gimana Nggak, atau langsung itu- udah Suasananya gelap Pengen banget. Tapi asli itu kan kampung, masih desa banget. Dan suasananya gelap banget. Tangerang emang Mbak masih banyak kok sekarang. Dan apa itu juga mati listrik tadi. Jadi lampu jalan, apa suka lampu jalan tuh cuma dari rumah-rumah. Rumah-rumah tuh ada kayak lampu templok gitu loh. Lampu apa sih namanya yang pakai dia bikin sendiri Lampu pakai minyak. tiang gitu loh. Iya. Iya. Ya enggak, lo kira kampung ya enggak loh, dia pakai listrik. Cuman ya masih satu rumah satu begitu buat jalanan gitu loh. Ya tahu. Nah itu kayak gitu. Nah itu kan mati semua, listrik mati. Itu mau teriak nggak enak, gengsi ya nggak. wis. Nah, jadi kita jalannya kita dorongnya nggak mau lihat belakang kan. Biar kata dia bonceng di motor juga ada bodo amat jalannya gue.
Kalau bisa gue bawa ke dapil. horor ya. Gue bawa ke TPS tuh. Hantu pemilu. Iya, bawa hantu pemilu. Iya, gue bawa tuh, gue udah kabur udah. Aduh, pengen tidurannya susah amat, ya lempengin badan kata gue, aduh. Kampret banget kata gue, nih gimana ya, udah capek banget badan ini, aduh. Akhirnya mau tidur susah, mau ini susah. Nah, sampailah kita selesai itu di jam setengah 12. Semua selesai kita laporan, kita kasih laporan kita ke Korcam, besok kita balik lagi ke Tangerang. Sampai rumah jam 1 lah, jam 1, jam 2 lah. Soalnya lumayan jauh juga sih. Kita disuruh nginep, cuman gue nggak mau nginep. Ya apa? Gue mendingan capek sekalian, besok tidur udah beres gitu. Nah, itu sih penggalan salah satu cerita horor yang gue alami pada saat dapil ya. Tapi gue ada yang cerita lebih seru lagi. Apa? Lu tanya dong apa tuh biar lebih rame ini podcast. Ya, Tanya dong. ceritanya apaan Om Rudi yang paling seru Nah, lagi tuh apa gitu lagi, Om dong. Rudi? Ceritanya, tunggu bentar. Ngambil kopi dulu. Boleh. Ya jadi ya cerita yang kedua. Tapi itu nggak panas kan? Enggak, dia emang ada esnya doang, tapi udah manis itu. Kayak Rudi. Iya. Jangan salting Om. Tapi minta Kan lama-lama gue bawa cewek-cewek seksi juga deh Elsie kesini buat dampingin. Kalau lu tiap malam Jumat datang jadi ketua podcast. itu doang. Mau. Nasi. Kalau dia mau. Iya. Ya, Om mau nggak? Astagfirullahaladzim. Wala taqrabujinna karena faisatan wasal. Ayo. Ayo. Haram minal asoy, haram asoy. Rudi, kuple. Ayo. Nih, ini kita cerita yang 98 nih. Iya, Ya, 98. 98. Yang ikut ngejarah itu. Ya. Ya, jadi Betul lu nggak terbakar ya? kalau kita ingat 98, kayak orang bener ya. Wis. Ayo gimana? Berat ini. Jadi pada tahun itu, ya, 1998 di bulan Mei, gue lagi ujian dulu SD tamat. Dulu Apa yang dia ingat waktu SD dia ngomong 98. Ingat lah, kan Oh, gue SMA masih ingat. gue masih ingat gue lagi ujian Eptanas. Dulu ada kan namanya Eptanas kan. Ada Eptanas nasional. Iya, Kalau tanas doang. Epta itu yang kalau Eptanas itu buat kita buat ke SMP, kalau SD ke SMP, Iya, pokoknya SMP ke SMA. nasional. kalau Nasional. Eptanas. Buat Nah, apa? Nem. Pas ujian Eptanas itu ada berita tuh. Mohon semuanya segera pulang. Kalau sudah selesai ujian nih, semua sudah pulang tahun 98. Gue inget banget. Sekarang SD gue udah nggak ada, udah dilebur sama SD lain. Nah, itu gue disuruh pulang. Pada saat itu lari, jangan ada yang keluar kemana-mana. Ini tahun 98 masih apa? Pada saat itu ya masih anak-anak kecil nggak ngerti ya. Pulang semua, namanya dulu ini suruh pada pulang lari sampai rumah. Karena berita di TV itu udah gelegar tuh tentang kerusuhan apa segala macam. Ini kalau kita kelas balik 98 nih mumpung ini lagi seru-serunya ini ya, kemarin ya. Berita-berita kayak gimana. Nah, terkait 98 itu memang sih gue pada itu masih kecil, tapi gue ngerti ini terjadi kelas ya lagi Eptanas tadi, kelas 6 Eptanas mau masuk SMP berarti. mau masuk dia. SMP 98. Dipulangin apa? Ya ujian dulu, ujian selesai nih Eptanas. Nggak boleh Terus kemana-mana. Nggak boleh kemana, langsung pulang. Ingat diomel sama guru, langsung pulang ya. Jangan ini tuh. Nah kita lari tuh pulang tuh. Emang kerusuhan di mana-mana, bakaran udah sampai daerah kita. Kebetulan gue tinggal di daerah Kemayoran. Itu jauh nggak dari rumah sekolah? Sekitar sekilo lah. Sekitar sekilo ada. Gue naik angkot itu. Enggak, kan di Kemayoran itu kan jalan kecil, jalan ini nggak ada angkot. Oh, lebih ke Biasa. ganggang. Sekilo lah jalan, kalau jalan sekilo. Ada lah. Daring. Mana ada zaman daring. Kan itu mana ada daring. Mana ada daring. Itu keren banget daring. Ngejum aja kayaknya ngejum ya. TV aja masih 14 in. Warna sekali cetekin langsung turun listrik. Zaman dulu tuh. Lu belum ngasih nih. Kalau sebelum 98 itu lebih ini lagi, ada tukang TV dulu. Ya mohon maaf nih pemerintah, gue nggak ngeritik nih.
ada tukang, gua nyebut merek, ada tukang TV. Ini orang-orang nih, orang-orang kalau ada tukang TV kan banyak ngerasain. Iya, dibayar, suruh Nah, bayar. bayar. Lu orang 5.000, 5.000 apa 10.000? Iya kalau per itu biasanya 1.000 sih. Soalnya saya masih ada bukunya. Per bulan 1.000. Masih ada ya? Masih ada. Iya, Iya tagihan punya bapak lu ya. channel. Iya itu. ah. Iya ada. Soalnya sampai Itu GoPay apa 1.000 gitu. tahun 2005 tuh masih pakai TV tahun 90. Oh iya bisa ya masih ditagih 2005. Enggak, TV-nya. Oh TV-nya. TV-nya masih itu. Kadang kan dulu pakai decoder tuh pertama kali. Oh. Pas mau ada RCTI kan pakai decoder tuh, baru bisa berwarna kan. Iya bisa berwarna. Iya, Nah. pakai decoder. Kalau enggak diakalin sama tukang TV pakai apa masih hitam putih tapi udah bisa channel RCTI, SCTV Iya gitu. bisa juga kan. gitu. Nah gua itu pas zaman itu tuh orang kalau di itu banyak yang apa ada tukang TV tutup ini Iya. ordeng tutup ini nggak ada orang gitu. Jadi kalau tadi Indonesia itu masih begitu untuk ya dulu kan TV-TV itu kan belum ada iklan. Emang nggak mau bayar atau gimana? Ya nggak mau bayar. Gua nggak bilang gua. Ada tuh buku Nggak iuran mau TV. bayar lah. Kenapa emangnya? Ya Oh, kan TV itu. didatengin disuruh bayar. Ngapain TV suruh bayar channel. Nonton jadi nonton. Jadi dulu itu nggak ada iklan. Kayak TV kabel. Dulu tuh nggak ada iklan kan. Nggak ada Dia dari iklan. duit dari mana ya? Duit dari orang yang nonton TV. Lagi gitu ya. Ya nagih kan nggak ada Nagih, iklan nggak kalau ada dulu. iklan. Tapi mulai dari RCTI itu apa segala macam yang memang nggak ada tagihan nggak ada apa kan dia dari iklan kan. Gitu. Dulu Nah Bang mulai seneng lah. nonton apa tuh Sesame Street. Kayaknya sampai tahun 2000 itu udah mulai hilang lah yang itu. Iyalah, Jadi, siapa yang mau datengin cap-cap udah Iya. kagak ada lagi. Iya ya seru lah namanya lika-liku ya kan. Iya zaman dulu. Bang. Zaman dulu. Oh. Nah gue tadi balik lagi yang kasus 98, gue pulang tuh. Habis dari Eptanas gue pulang ke rumah. Ternyata udah rame tuh memang di TV-TV di mana tuh. Dan gue dulu tinggal di daerah Serdang. Daerah Serdang, Kelurahan Serdang lah itu. Di Taruna lah. Nah di Taruna itu di pokoknya depan Bendungan Jago itu udah rame tuh. Apa namanya sih orang penjarahan. Gue ingat ada agen tuh, agen kayak agen makanan, agen jajanan lah. Jajanan. Kenapa? Beneran tahu. Orang belum lucu belum lawak. Ntar dikit lagi nih makanya lu jangan ini mulu udah kebelet aja. Kentut. Enggak. Ya bener. Apa? Gue cerita kamu. Ya, anjir, bininya mana sih? Sumpah. Jadi kalau di rumah beda ya? Di rumah sama di kayak gini beda nggak? Iya, apa ya, kalem. Coba bini lo sini deh, sini suruh interview. Ain. Nggak di interview. Ayo Om. Kalau diranya gimana? Gue ini deh interview kerja nih ini kerja. Jadi gue kantor sini ya. Lihat. Terima kasih gue nih. Oh, apa inilah yang gara-gara Jumat mau datang ya? Oh iya bener-bener. Ludut. Ayo Om lanjut Om mana dia? Yang Gas mana? kita. Agen. Iya. Agen. Apa agen nih? Agen, apa agen, apa agen? Iya, agen. Enggak, agen. Lo tau kalau jajanan-jajanan gitu, misalkan beli rokok, 3 slop apa agen kayak agen rokok, agen. Tapi nggak cuma rokok sih, grosir. Grosir. Dia ada banyak lah jajanan apa gitu ya. Jajanan apa segala macam. Nah, itu juga sampai apa dijarah tuh banyak dihancurin tuh tokonya apa segala macam. Udah sampai Tapi situ bukan tuh. Cina kan pribumi ya? Itu enggak tuh ya bukan pribumi, bukan Chinese itu ya. Ya emang pada saat itu begitu dan sampai ya, isunya sampai ada yang diperkosa. Ya gua nggak tahu sih kebenarannya teman ada isunya sampai segitu sih. Akhirnya kita sewarga itu gelar tiker di jalanan tuh malamnya tuh. Jadi semuanya atas entah komando dari kelurahan atau dari RW tuh semuanya nggak ada yang dalam rumah, yang laki-laki di luar semua. Itu jagain daerahnya masing-masing. Ya kita RT kita, ya kita kelilingin RT kita aja. Kelilingin ada nggak yang provokator, apa yang bakar-bakar. Karena di tahun itu banyak yang orang nggak dikenal. Tahu datang bukan warga. Jadi kayak provokator. Tahu misalkan nih nyulut api apa segala macam bahaya juga tuh. Oh iya gitu. apalagi Kemayoran. Kemana aja juga Iya, itu kena ngeri banget. itu. Itu Kalau di pusat. Kemayoran mah ngeri. Itu di pusat kota itu ya. Di tahun itu pusat kota itu juga ngeri juga ada yang Kan rumahnya dempet-dempet ya kan? sampai teman om gue lah dia kerja juga tuh sampai akhirnya dia di kerusuhan nggak bisa pulang ya dia nginep di situ juga di rumah mbah gue ya rumah kakek nenek lah di situ kerusuhan tuh sampai ada yang ya gue sebut lah namanya Jange lah namanya Rut gue juga bingung biasanya dia nggak kuat bawa kulkas dewe kan gue pakai tenaga apa lo nge buset deh lo kulkas beras apa segala macam
Udah nggak apa-apa. Hasil ini. jarah. Apa nih? Hasil jarah aja. Itu juga. Ya sebut aja namanya jange lah gitu. Nah. Ada gitu. sebut berarti menurut dia udah meninggal kali gitu. Sama dia berani disebut. Masih hidup. Masih ada. Alhamdulillah. Orangnya masih ada. Iya, ya lucu-lucuan aja pada saat itu ya. Emang terjadi kan chaos tuh. Itu nggak lucu-lucu. No jarah-jarah. Iya nggak boleh ya jarang-jarang. Nggak boleh. Gue juga alhamdulillah gue ngambil apa. Kita ceng-cengannya itu pas malam itu. Nih, lu tau kaleng kongguan? Kongguan penyok-penyok begini lu yang mana nih? Daerah mana nih lu ambil nih? Toko itu tuh emang sediain makan gue nggak mau makan jarahan gitu. Walah. Ada yang gitu. Tapi yang bagus sih yang Chinese ya. Itu tetangga gue persis sebelah rumah tuh Chinese, dia nyediain kopi. Satu teko tuh. Kopi, teh segala macam ya. Kita kok tenang aja, kita juga pasti jagain, kok kan warga sini juga. Kita sih nggak rasis lah, nggak ini itu. Kita jagain, kita bantu. Ya tolong bang ini tuh. Iya kita sama-sama lah itu kan. Aman sih dia akhirnya tuh. Dia sosialisasi. Kesian karena kayak gini biasanya yang jenis-jenis yang tajir-tajir sih udah kemana tahu ya, udah pada mungkin yang punya keluar negeri atau kemana segala macam. Dia sih di apa namanya sih tetap di situ ya, karena ya mungkin ekonomi orang beda-beda ya kan. Gitu. Tapi suami aman nih kayaknya. Ya. Emang yang lo lihat suami dia gimana? Ya kan Chinese juga. Enggak, tapi dia lahir tahun 99 kan. Belum lahir dia. Belum lahir. Oh berarti dia baru lahir ya habis Iya, habis kerusuhan. Itu gue real tuh. Gue keliling tuh sama si yang tadi tuh. Nah, ya, ada orang lari tuh bawa kayu gitu. Itu provokator banyak kan. Nah ini Om Rudi, maaf. Kan Om Rudi kan Baru di provokator. Dia rumah tangga gua. Kita emang suruh bawa. kan dari SD, kan SD ini mau ke SMP kan. Emang anak-anak tuh ngikut gitu. Ikut juga, gue udah Oh, luar. ikut juga. Gue nggak tidur, ya 12 tahun ya udah sedang Kan lah. kalau zaman dulu anak-anak SD dulu sama anak SD sekarang tuh beda. Kalau zaman dulu anak SD kan keluyuran kemana aja. Ya nggak ada mainan, kalau sekarang ada mainan game. Kan mainan Goprok, Pak. game. Terus nggak boleh pada takut. Kalau anak SD dulu mah, Iya. buset keluyuran aja mau kemana kayak nggak bakal ada yang ngambil kecuali anak orang kaya banget. Karena gini mbak, karena kalau kita semua warga pada didiem di rumah, kita nggak tahu nih provokator tuh bisa aja bakar rumah Iya. satu, Bener. nyamber. Makanya warga tuh keluar semua. Itu juga arahan penjagaan tuh ketat. Itu kondisi udah mati listrik. Itu nggak, alhamdulillah itu nggak mati listrik. Itu lancar, listrik aman semua, aman, dan berita di setel terus tuh terkait diminta pemberhentian presiden lah apa kalau macam. Yang demo masih di MPR, Yang di masih ini. Trisakti, yang Iya. anak Trisakti. Itu penembakan kan 12, 13, 14 kalau Iya. nggak salah. Tapi kita pas jaga-jaga rame-rame itu pas 13, 14, 15, gue ingat banget tuh 3 hari itu tuh genting. Sampai dengan 21 Mei itu pas presiden menyatakan berhenti lah. Itu ya kan. Baru tuh udah mulai kondusif lah. Nah itu pas terus lu tanya, terus horornya di mana gitu. Horornya di mana? Terus Om horornya tuh di mana sih Om waktu pas Hakim. tahun 98 itu? Ya kalau Iya, horor, iya, iya. kalau horornya itu memang tempat tuh beda-beda ya. Kalau di situ ada yang di daerah mana tuh yang ruko-ruko kebakar, ada yang bilang ada arwah penasaran atau apa. Jadi kalau lo terutama di daerah, ya kalau kita sih suka lihat lah, lo lihat aja di YouTube juga banyak tuh terkait Klender tuh dijadiin film terkait kebakaran 98. Buaran Plaza. Buaran Plaza Buaran yang Plaza. bioskop dulu ya, ada bioskop. Iya. Iya, sekarang udah nggak ada bioskop ya. Nah dulu, ya itu Transmart baru. Ya transfer sekarang. Baru itu mah, Buaran mah baru masih. Nah kalau yang di Klender itu sebelumnya itu namanya Jogja. Tahun berapa itu ya gue ke situ? Pertama tahun 96 apa ya? Masih SD gue ke situ. Diajak om gue. Ruko-ruko sebelahnya dibakar juga kan? Kayaknya iya, semuanya dibakar juga. Iya kan? Dulu Soalnya masih ada bekas bakarannya ada. Karena gini mas, pas di Mall Klender itu tuh emang paling parah sih. Jadi gini, itu provokatornya juga gue nggak tahu lah. Ya gue nggak mau nyebut nih juga karena nanti takutnya fitnah atau apa kan. Sebenarnya kita pun secara tahu nggak tahu pun tahu sebenarnya orang-orang bukan rahasia umum lagi sih siapa biang keroknya gitu ya. Tapi jadi pas orang udah pada ngejarah, Sensor. Ada belum ngomong, kagak ngomong. nah, gue juga kan nggak nyebut. Ini nggak boleh. Ada nggak ngomong. Emang siapa sih Om?
Ya, ini dilindungi oleh kantor hukum Indra Kusuma kan. Baru bikin kompres. Emang siapa sih? Oh, nanti launching kantor hukum. Siapa? Ya itu Si A atau cari sendirilah si kalau M? itu. Kita nggak boleh sujon ya kan. Itu Ya. cari sendirilah. Intinya gue ceritain yang horornya aja. Fokus gue di situ. Nih gini. Jadi itu kabarnya yang di Mall Klender itu ya. Sehingga terus lanjut jadi Jogja, Mall Klender, Citra ya. Kalau gue tahu urutannya gue lupa. Yang pasti yang gue tahu pas zaman Jogja dulu namanya. Jogja namanya. Lalu ganti lagi jadi Mall Klender jadi Mall Citra kalau nggak salah begitu. Mau citra langsung mau. Apa Mall Citra dulu atau Mall Klender atau gimana gue nggak ngerti. Gue lupa lah pokoknya. Tapi gue tahu itu. Nah, itu dibakar ketika orang-orang udah pada masuk. Jadi waktu itu jarang nih orang baru masuk, banyak masuk langsung dibakar tuh mulai. Makanya banyak yang nggak bisa keluar. Yang ngebakar tuh naik pick up kan. Ya, iya kita nggak bisa bilang begitu Tadi juga. kan Iya. kata saksinya naik pick up. Ada kayak begitu. Nah, naik PO dia rame-rame kan, turun begini Tiba-tiba dan ngebakar. potongannya begitulah pokoknya. Potongannya adalah titik-titik. Nah itu tiba-tiba ngebakar gini. Ya memang itu urusan politik lah. Kalau dari anak situ ya kita nggak tahu lah ya. Nah akhirnya dibakar orangnya yang bingung tuh yang di dalam. Ya gue sih ini dengar kabarnya karena kan gue bukan warga situ ya. Dibakar dia api gede itu nah kejebak tuh di dalam Mall Klender itu. Karena pintu masuknya kebakaran. Hah? Pintu masuk kebakaran. Pintu masuk kebakar semua, dia nggak bisa turun. Akhirnya ada yang lompat dari atas, ada yang lompat patah, ada macam-macam. Itu kejadian di 98. Kalau dulu tante gue emang orang situ sih, deket situ. Makanya sedikit banyak ya tahu ceritanya dari dia. Tapi gue pernah juga ke situ, tapi zaman-zaman dia di Jati apa namanya? Bukan, yang pas Rawajati. enggak pas kan ada kolong tuh. Naik begitu, nah setelah itu belok kiri, nah itu situ. Namanya apa ya, gue lupa. Enggak nyampe lah. Dekat-dekat situ, nggak jauh dari situ. Yang dari McD itu tuh, McD Duren Sawit tuh kan lurus, terus naik ke atas kan ada kan. Iya. Pas Nah, turun itu. pas turun. Rawajati apa namanya jalannya Jati apa gitu. Pokoknya dari daerah situ seputaran. Enggak jauh dari situ. Nah itu ya kabarnya begitu, memang dibakar di ini tuh sehingga jadi horor sampai ada cerita ya. Dulu ada tuh apa? Kalau malam itu ada omprengan. Omprengan tuh apa ya? Lu nggak ngerti omprengan? Lahir tahun berapa sih lu? 2001. Omprengan. Lu aja nggak tahu omprengan. Kagak tahu dong omprengan. Gimana sih? Aja. Lu aja yang tua. Iya sama lu juga, lu lebih parah. Botek dong. Omprengan tuh ini. Omprengan tuh apa ya, Om? Omprengan tuh kayak mobil ngompreng. Jadi gini, ngompreng nanti mobil dia nerima tarikan apa aja. Tarikan. Jadi, Terima tarikan. aduh, ini omprengan yang bagus apa yang biasa? Enggak kayak gini. Jadi mobil itu sebenarnya kayak Bisa narik apa aja. Ya. Orang kan. Hah? Enggak, Orang. Ini kayak gini, aku Orang nih, kerja aku pulang malam. kantor nih. Malam, Aku pulang malam. kantor nih dari Kuningan, itu selalu naik omprengan. Omprengannya mobil bagus, tahu. Bekasi Timur. Iya, Gitu. kayak gitu. Lu punya mobil pribadi nih, daripada Di Bekasi Barat. iya naik mobil pribadi nih, pagi-pagi udah nongkrong, dia kerjain omprengan dari Bekasi Barat ke Kuningan. Jadi Iya. turun di Kuningan, Iya, ntar abis itu lu jalan sendiri ke kantor masing-masing Tahu, tahu, gitu. Ya itu kayak gitu. Iya, Tapi itu kayak mobil omprengan. bagusnya lah, mobil bagus omprengan. Mobil bagusnya, Itu berarti omprengan. kalau bawa biasa kayak bawa Panza sini ya gitulah standar kan. Barat, Kalau ini- Timur. Iya itu kayak gitu omprengan namanya. Mm. Nah tapi omprengannya nggak kayak gitu yang ini. Omprengannya tuh kayak mobil apa? Daihatsu, Dia kan- biasanya iya. Daihatsu. Pick up, mobil pick Oh, up. pick up. Tapi ada atasnya itu loh. Ada atasnya ada dudukan samping. Jadi tahu kan yang suka lewat Pulau Gebang? Soal Pulau Gebang Kanan Klender. kiri, kanan kiri. Iya kanan gitu. kiri. Oh, mereka kayak gitu. Ya, hampir, tapi Ya, lebih ke mobil belakang, ini. tapi Tapi ini mobil. mobil. Kayak bemo gitu. Bagi Iya. kayak bemo kanan kiri lah samping ini. Nah dia ada cerita dari orang itu kan orang pada naik. Bang, nggak taunya yang naik hantu semua. Ya, dia naik ini pas mau sampai lewat depan Mall Klender tuh nggak tahu yang naik hantu semua. Termasuk dia yang naik. Gue sih nggak cerita. Hantunya dia. Tapi emang, tapi emang ya kalau lewat situ hawanya beda sih. Gue kan sekitar 2006 lah. Gue suka sering lewat situ kan sebelahnya tuh ada pom bensin tuh sebenarnya. Ya. Tahu masih ada nggak ya? Udah nggak ada ya? Sekarang Sekarang udah nggak ada. udah nggak ada kayaknya. Tahu. Ada nggak pom bensin sebelahnya? Ada. Nah iya, sekarang sih kayaknya udah nggak ada. Ada pom bensin tuh sebelahnya tuh. Nah itu juga udah tumbuh rawa-rawa apa udah jadi bangunan kali sekarang nggak tahu dah. Tahu. Nah iya makanya Masih mah bangunan ya, nggak mungkin lah rawa-rawa. iya itu tapi dulu rawa-rawa sempet jadi apa tumbuh tanaman Iya, tahu. itu nggak kepake itu.
Terbengkalai lah. Terbengkalai. Tapi itu udah dibagusin lagi tahun berapa ya? Tahun 98. Kalau nggak salah 2001 sampai 2002 gitu. Udah mulai on lagi itu. Cuman ya banyaknya juga cerita-cerita serem. Misalkan ya kayak apa sih namanya? Dia janjian sama temen di parkiran. Nah, lu bukannya tadi udah ini? Ya. Bukan gue ini tuh. Suka begitu, suka Kan kayak itu kamar mandi. sebenarnya sih gue cuman kan nih Berarti harus takutnya kan ke situ dulu menjelek-jelekan dong. jangan. Karena rumah deket situ. Iya emang ada gitu. Oh. Rumah saya itu dulu di belakang Mall Klender. Oh. Jadi Dulu ya itu gue. masa kecil saya masih itu. Oh, Hampir tiap pantes. hari pulang sekolah ke situ. Iya situ memang iya emang ini kamar mandi juga. Belakang kan Gitu. pasar. Tuh, tak dulu, ini mau kalender yang mana nih? Yang Ramayana lagi. itu. Iya. Yang dekat terminal. Lah, kita harus itu Gang 9 Nusa Indah. Kan belakang sampingnya pasar kan? Iya dulu Jogja. Iya dulu Jogja Saya di namanya. ini Jalan Bulak Tengah. Oh, aduh. Dulu Jogja namanya. Iya, itu serem memang. Iya, serem. Serem. Kamar mandinya serem. Jadi tahun lalu lah bukan sekarang. Enggak lah kan gue juga situ udah lama. Iya zaman ya Dari itu gua itu juga kecil. ketika terjadi kasus itu aja sih banyak cerita-cerita itu loh tadi terkait Gang kamar Nusa Indah mandi. 9. Ada horor begitu kan banyak. Kamar mandi yang serem. Masih ada nggak sih sekarang? Masih Masih ada, kan? tapi udah ganti nama lah. Ganti nama lagi. Ganti nama. Ya, Ya makanya di apa? Emang nggak adem kali ya? Bagaimana sih ganti Iya. nama terus? Sekarang ada bioskopnya, dulu nggak ada. Dulu nggak ada dulu Ramayana gitu-gitu. Saya suka kalau nggak salah. Ya, Sampingnya apa, pasar. TV. Yang deket itu juga deket catering yang terkenal juga di situ Mahardika deh kalau nggak salah catering. Ada catering gitu ya. Heeh. Bukan lu Bang yang Nusa masak. Indah. Bukan lu yang masak, Pak. Enggak, gue yang bersih. Nah, ya makanya dia itulah cerita horor di sekitar Mall Klender pada saat itulah ya. Oh. Memang orang pada takut tuh kalau malam lewat situ atau gimana gitu. Kang nasi goreng kadang suka di itu cerita-ceritanya ya. Tapi emang gelap itu sih. Tapi gua udah lama sih nggak lewat situ sih. Nggak tahu sekarang Saya nggak pernah. udah lama. Situ lagi yuk. Ingat masa kecil. Udah kesini udah nggak pernah sih. Karena kan gini, Kalau Pak. ke situ mah malam enaknya seru ya. Males razia mulu. Kalau bawa motor Kalau ya. pagi ya, Ya, itu siang. rame kan Ki. Itu mau dekat mall depan mall situ kan rame. Iya, razia mulu. Terminal kan dekat terminal. Depan terminal nih. Iya dekat terminal. Ya kan sama terminal baru gang-gang. Veteran nih gini dekat yang itu loh, suka pada jual lemari tuh. Iya, Minggir. iya. Jual-jual lemari taruh luar tuh. Lu ada soto enak kan di situ tuh. Soto. Mie ayam katanya kan, mie ayam di situ enak. Badannya ayam. Banyak itu makanya Bubur. Aduh kangen deh Ya. pengen ke situ lagi. kisah-kisah horor sih sebenarnya semua itu kan ya dinamika dalam kehidupan kita ya. Tadi Pak Orangnya Arti. di mana? Nah, horor di mana, Pak? Horor tadi. Yang tadi yang di mobil itu kan, yang di Satu. mobil. Aduh untung nih kagak Si- baper. si omprengan nih misalnya si omprengan. Katanya orangnya tuh mukanya pucat semua. Kaget tuh abangnya tuh kabur ditinggal tuh mobil. Dilihat dari jauh manggil orang dulu ini dulu gitu. Banyak ya kayaknya banyak yang mati kebakar mukanya gosong gitu loh. Ya itu mah cerita yang emang sering Sering kita diceritain. itu muka-muka gosong gitu loh. Gosong, bobo gosong kan kalau malam. Oh. Ya emang ya memang apa namanya sih? Ya namanya suatu kejadian peristiwa ya kan. Semua juga nggak ada yang mau seperti itu. Jadi saya harap ya namanya siapa tadi? Mbak Mimi ya? Iya. Ya Mbak Mimi semoga bisa sabar ya. Bisa. jadi korban. Kenapa Mimi bisa sabar? Harusnya usaha ngomong. Kiki yang sabar. Dia yang kesinga. Buset. Lakinya mah nurut. Ya gitu. Ya ini kan Katanya lu bisa baca Nggak, Mbak. orang. Iya kan dulu. Ini kan dia kan belum lahir di tahun itu ya. Kalau kita kan udah ini udah ngerti lah ya kan. Oh balik dulu ya, anak majikan ini. Iya iya. Tuh. Ya udah. Makasih ya. Iya. Tuh, udah mau tidur. Mau tadi Mas Indra udah balik. belum kagak tahu gue. Iya iya. Ya terus gimana tuh Om? Iya pas sudah. Masuk. Iya, iya pas. Apa namanya? udah- Ibi kamu Iya, iya. kamu ituin Pi. Ya pas kita udah ya kayak setelah kejadian 98 itu ya politik udah mulai mereda lah. Politik udah mulai mereda ya kita normal lagi biasa. Semuanya berjalan seperti biasa lah. Tapi ya memang sih itu sangat horor sekali lah. Ya yang tadi dibilang ada
diturunin dari pick up. Iya memang kita nggak bilang salah, tapi ada benernya juga. Cuman kan pada saat itu bukti-buktinya kan harus ada. Kita nggak ada kamera buat moto atau apa segala macam kan. bener. Nggak ada fotonya. Kalau sekarang bisa dipoto. Ada TikTok, ada apa semua bisa tahu kan. Ada yang kemarin di Makassar kebakaran ya, ada beritanya kan kelihatan. Ini di Makassar. Iya, Yang mana sih? yang gedung. Oh gedung di Makassar ya. Iya. Oh iya. Kalau sekarang, Kalau sekarang kalau semua dulu, peristiwa bisa direkam. kalau dulu nggak ada CCTV, nggak ada apa nggak ada. Ya jadi ya cuman bisa yang bisa ngerekam yang punya stasiun televisi. Kalau ada wartawan di situ bisa tuh ngambil foto apa. Foto juga masih cekrek gitu jadi itu kan masih begitu. Paling itu paling cepat tuh, paling canggih tuh teknologinya tuh. Ya kan dicekrek muncul gitu. Keren. Iya, tahu. Itu udah paling canggih itu. Polaroid. Iya kayak gitu, paling canggih itu kayak gitu. Nah makanya nih Mbak ini dan Mas Rizky sebagai anak muda, ayo tingkatkan lagi lebih tawadu, tawan duit ya. Tawan duit. Tawan duit ya kan. Tahu apa? Gitu Mbak ya. Kayak cerita horor untuk apa namanya? Untuk yang saya ingat tuh paling ya tadi tuh peristiwa 98 kita ya gua masih kecil, tapi kita pada saat itu udah mulai jaga juga jaga keamanan juga. Benar. Jaga keamanan RT lah, tingkatan RT masing-masing semuanya jaga tuh. Ya kalau terlihat polanya provokator segala macem, zaman sekarang udah beda kayak dulu. Tapi ada yang nyerang nggak waktu itu? Ya ada, tapi dia udah mau ketahuan warga nih tuh, dia kabur lagi satu bawa api gitu, nyulut api. Nah itu tuh yang di tempatnya Om itu kan ada tuh orang Chinese. Nah itu tuh Chinese itu tuh merasa dia apa namanya kayak digaduhin juga nggak sih di tempatnya Om? Enggak sih, dia aman lah di kita, dia aman. Artinya kecuali ada orang rusuh masuk ke dalam provokator, bakar. Nah itu, sampai rumah-rumah tuh ada warung ya kan, rumah kan ada warung itu ditulisin tuh pribumi gitu. Pasti mereka yang orang Chinese itu juga mungkin ada takut banget ya, apa gimana sih di sana tuh? Ya pasti, takut tuh pasti. Itu banyak atau cuma beberapa? Ya di zaman rumah dikit, paling satu RT paling satu RW berapa rumah gitu doang sih, dikit. Tapi yang ya kalau Chinese yang tajir mungkin dia luar negeri, mungkin udah pada cabut semua. Udah cabut ya. Jadi kayak udah apa namanya sih? Ya pada saat itu isu SARA tuh sangat kental sekali. Kalau sekarang mah udah nggak bisa dimainin kayaknya sih. Semoga ya. Sekarang udah susah sih kayaknya. Semoga. Sekarang sih kayak susah. Memang itu juga kerusuhan kemarin tuh ya nggak, menurut saya sih nggak begitu banyak juga ya. Cuman paling berapa ratus datang begitu ya kan. Kurang lah. Kalau dulu tuh banyak banget karena mudah terprovokasi. Dulu kan nggak ada medsos, nggak ada, cuma TV doang. Kerusuhan sini jalan, semua pada jalan. Satu-satunya media TV doang, sama radio ya. Sama radio itu. Jadi orang ngumpul ngeliat ada ngumpul jarang orang pada. Sian sih hancur-hancuran ekonomi, hancur, dia nggak bisa dagang. Kan itu hidup dari tabungan dong berarti orang itu kan. Nggak bisa dagang, nggak bisa sampai sebulan mungkin sampai situasi tenang. Karena nggak ada ya sampai pas presiden turunnya mulai tuh reda tuh. Memang puncaknya itu 3 hari itu. 13, 14, 15, apa dari 12 gitu. Pokoknya seminggu itulah. Tanggal 12 kalau nggak salah Senin deh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 12, 13, 14, 15. Itu puncaknya 98 tuh. Puncak peristiwa. Gila-gilanya. Iya, lagi rame-ramenya tuh. Apa sih yang kejadian? Hah? Kejadian yang Mas Rudi rasain tuh apa sih? Di tahun itu. Yang di daerahnya Mas Rudi ya? Nah itu yang saya rasain, itu terjadi itu pergolakan politik. Saya ngerti juga, cuman maksudnya nggak mendalam ini. Tapi ada tetangga ada nggak kerusuhan. yang ya mungkin terprovokasi, ada nggak tetangga? Ya ada itu yang saya bilang sampai pada ikut, ada yang ngejarah juga, ada yang ini juga ada. Nggak kasihan ya, ngejarang gitu. Iya. Iya, memang rata-rata kan ya apa dia nggak ikut-ikutan atau apa gitu loh. Karena kan Ya karena semuanya ikutan. Jadi banyak. Hah? Iya Krismon, dari Krismon Moneter zaman itu. Jadi susah uang juga. Memang kan banyak bank dilikuidasi dulu kan. Namanya Bank Bada, nama salah satu bank lah. Nah ibu saya kerja di situ juga kan, di PHK-PHK-in semua.
Semua di PHK dan juga semua butuh duit, butuh Iya. makan, butuh apa sekarang situasi kondisi politik juga nggak kondusif. Nah harusnya tuh memang ketika kerusuhan tuh turun, pemerintah tuh ada di situ gitu, keamanan atau apa, polisi apa, tentara apa, kurang orang, bagaimana gua nggak tahu deh, pokoknya itu bisa serentak itu meledak. Kanan kiri, wah rusuh itu. Kalau yang gue tahu sih emang dulu kita masih kecil ya, yang kita tahu emang demo terkait presiden, cuman kita tahunya dulu pada situ salah apa presidennya, maksudnya udah aman-aman aja semuanya gitu. Pada saat itu kita tahunya itu, gitu. Nah, cuman kan ya perpolitikan kita nggak tahu hasilnya di sononya kayak gimana kan. Yang kita tahu, Sampai lengser ya. yang kita tahu kerusuhan, kita cuma diminta jangan keluar, waspada, jaga-jaga, ya masing-masing pegang kayu aja tuh tiap malam. Itu 3 hari itu kita begadang semua tuh. Itu sampai berapa lama? 3 hari kurang lebih. 3 hari. 3 After hari itu? Ya setelah itu ya sampai Biasa presiden aja. biasa aja sampai yang kasus sudah mulai reda tuh, mahasiswa udah mulai turun dari apa namanya, dari DPR, MPR tuh kan demo di atas tuh. Nah udah mulai turun, nah baru puncaknya 21 Mei itu. Pas presiden minta apa pemberhenti apa melakukan apa sih? Pengunduran diri. Pengunduran diri, pemberhentian, ya pas presiden pemberhentian itu baru tuh ya udah mulai tenang sih juga itu, udah mulai ya aman lah, stabil, karena ya mau nyari duit dari mana susah, nggak bisa kemana-mana. 98 tuh ngeri, salah jalan tuh keluar dari daerah kita nih. Makanya itu dulu makanan apa tuh stok semua udah, kita makan pop mie doang dulu, ada mie kan, ada pop mie, makan ya apa aja yang ada di situ, udah susah nyari makanan, susah, benar-benar susah. Kerjaan orang pada nggak pasti, ya yang mungkin yang masih aman nih, yang kerja di pemerintahan. Saat itu? Iya, yang kerja di pemerintahan kan Swasta masih hancur gajian. semua. Swasta, ya mungkin seandainya nggak hancur, dari 100%, paling cuma 10% yang masih bisa kuat gitu, dan untuk menahan keuangan perusahaannya itu loh.